Shalom, salam kerahiman. Hari ini kita masuk ke tanggal 24 Oktober. Akan baca dari diary nomor 1385 dan 1392. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1385 19 November 1937. Hari ini sesudah komuni, Yesus memberitahukan kepadaku betapa besar keinginannya untuk masuk ke dalam hati manusia. Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Ketahuilah, putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, aku membawa serta segala macam rahmat yang ingin ku berikan kepada jiwa itu. Tetapi jiwa-jiwa itu bahkan tidak memperhatikan aku. Mereka meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Oh, betapa sedihnya aku karena jiwa-jiwa itu tidak mengenali Sang Kekasih. Mereka memperlakukan aku sebagai benda mati. Aku menjawab kepada Yesus, "Oh harta hatiku, satu-satunya sasaran kasihku, dan seluruh kesukaan jiwaku. Aku ingin menyembah Engkau di dalam hatiku seperti Engkau disembah pada tahta kemuliaan-Mu yang kekal. Kasihku ingin mempersembahkan doa penyilihan kepadamu, sekurang-kurangnya sebagian untuk kebekuan begitu banyak jiwa. Ya Yesus, rengkuhlah hatiku yang adalah tempat kediaman-Mu ini, tak sesuatu pun dapat masuk ke dalam hatiku. Engkau beristirahatlah sendiri di dalam hatiku, ibarat dalam suatu taman yang indah. Oh Yesusku, selamat tinggal. Aku sudah harus pergi untuk melaksanakan tugas-tugasku, tetapi aku akan membuktikan kasihku kepadamu dengan pengorbanan, yakni dengan tidak mengabaikan atau menyia-nyiakan satu kesempatan pun untuk mengamalkan kasih itu. 1392. Segala kebaikan yang ada dalam diriku terjadi berkat komuni kudus. Dari komuni kudus, aku mendapatkan segala sesuatu. Aku merasakan bahwa api kudus ini telah mengubah aku sama sekali. Oh, betapa bahagianya aku menjadi suatu tempat kediaman bagimu, oh Tuhan. Hatiku adalah bait tempat Engkau tinggal terus menerus. Hari ini cukup panjang. Kita baca ya sama-sama. Terjadi 19 November 1937. Dikatakan oleh Suster Faustina sesudah komuni. Kata Yesus, betapa Dia sangat ingin masuk ke dalam hati manusia. Ya. Yesus sangat ingin masuk ke dalam hati manusia. Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Itu keinginannya Tuhan. Dan Suster Faustina dikatakan aku ingin masuk. Jadi Yesus itu ingin masuk ya, masuk ke dalam hati manusia. Kalau istilahnya bicaranya adalah masuk itu bisa keluar lagi ya. Sehingga di sini dikatakan di awal, Yesus memberitahukan kepadaku betapa besar keinginannya untuk masuk ke dalam hati manusia. Jadi Suster Faustina bilang Yesus sangat ingin masuk ke dalam hati manusia. Kalau masuk istilahnya tuh ada masuk ada keluar ya. Sedangkan di sini Yesus jelas-jelas mengatakan, aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa manusia. Ada perbedaan ya. Kalau aku ingin, ya ingin menyatukan, kalau udah bersatu ya bersatu terus. Bukan udah masuk tapi keluar lagi. Ingin betul-betul menjadi satu, kekal, situasinya tetap. Bukan sementara. Dan itulah kerinduannya Yesus. Karena Yesus mau mendirikan tahtanya di dalam jiwa manusia. Jadi kalau Yesus masuk ke
diri kita dalam komuni kudus, pertama, dia ingin menyatukan diri dengan kita. Yang kedua, dia ingin membangun tahtanya di dalam diri kita. Kita adalah bait Allah. Menyatu ya, jadi bukan sementara. Pencipta mau bersatu dengan ciptaannya. Sebab setiap ciptaan adalah buah kasihnya. Jadi Yesus ingin masuk ke dalam hati manusia, bertahta di sana karena dia mengasihi ciptaannya. Pencipta ingin bersatu dengan ciptaannya, mengasihi ciptaannya. Nah, permasalahannya adalah Yesus katakan begini. Ketahuilah bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia lewat komuni kudus, tanganku penuh dengan segala macam rahmat. Dan aku ingin memberikannya pada jiwa-jiwa. Yesus memberikan lagi satu konfirmasi. Dia tidak sekedar bersatu dengan kita, dia tidak sekedar mendirikan tahtanya dalam hidup kita, dalam diri kita, tapi Yesus memberikan lagi konfirmasi pada waktu dia masuk dalam diri kita dalam komuni kudus, dia banyak membawa rahmat yang ingin diberikan kepada jiwa-jiwa tersebut. Kita semua tahu ya, komuni kudus adalah roti dan anggur yang sudah dikonsekrasi menjadi tubuh dan darahnya Tuhan. Dan dalam hal ini Yesus rindu supaya semua pengikutnya bisa bersatu dengannya pada saat mereka menerima hosti kudus. Kerinduan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Dia ingin memberikan tubuhnya, darahnya untuk bisa bersatu dengan kita semua. Apa aja rahmat yang Yesus bawa? Di situ dikatakan Yesus bilang bahwa dia membawa segala macam rahmat. Tanganku penuh dengan segala macam rahmat. Kalau mau disebut mungkin ya beberapa ya yang saya bisa sebutkan. Misalnya dia membawa rahmat damai, rahmat sukacita, rahmat kesembuhan, rahmat persatuan, rahmat pengampunan, rahmat kasih yang tiada batas. Rahmat apa lagi? Banyak ya. Banyak rahmat yang Tuhan mau bawa, yang Tuhan mau berikan kepada jiwa-jiwa. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebetulnya ya. Ada rahmat kesabaran, rahmat ketaatan, rahmat kesetiaan, rahmat murah hati, rahmat penyangkalan diri. Banyak rahmat yang Tuhan bawa, sehingga dikatakan oleh Tuhan, tanganku penuh dengan segala macam rahmat. Dari semua yang tadi saya sebutkan, yang terbesar, rahmat yang terbesar adalah dirinya Yesus sendiri yang dia berikan kepada kita. Tubuh dan darahnya yang diberikan kepada kita melalui komuni kudus. Kalau dia memberikan tubuh dan darahnya berarti kita memiliki semuanya yang Yesus. Semuanya Yesus itu kita miliki. Dan memang Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Itu hadiah terbesar yang Yesus berikan kepada kita. Tapi jiwa-jiwa itu, ini Yesus yang bilang ya. Satu, tidak memperhatikan aku. Ada banyak orang yang terima komuni juga ya sudah majulah ke depan. Mungkin masih dalam posisi dosa besar, masih dalam posisi tidak siap. Pokoknya giliran ada terima komuni mereka maju ke depan. Sehingga di sana dikatakan mereka enggak memperhatikan aku. Mungkin yang diperhatikan lebih ke arah saya harus sambut komuni supaya kelihatan saya bukan orang berdosa berat. Saya harus sambut komuni supaya orang kiri kanan lihat saya ke gereja. Saya harus sambut komuni karena memang saya pantas. Jadi fokusnya adalah saya. Ya, sehingga Yesus di situ katakan mereka enggak memperhatikan aku, yang mau disambut itu Tuhan. Perlu persiapan, perlu hati, perlu mempersembahkan diri dengan sebaik-baiknya, dan itu tidak dilakukan. Segala sesuatu yang penting, terima hosti itu kan sesuatu yang penting ya. Tapi karena enggak dihayati, akhirnya menjadi sesuatu rutinitas aja. Ke gereja setiap minggu ya sudah pergi ke gereja. Telat ya sudah nggak apa-apa, yang penting terima komuni. Terima komuni karena rutinitas,
sesuatu yang penting itu jadi akhirnya biasa karena tidak dihayati. Dan setelah komuni keluar dari gereja, bisa terjadi marah-marah karena mobilnya terhalang mobil lain, mungkin kesenggol, mungkin banyak hal ya, banyak yang kita dengar juga. Begitu keluar dari gereja masih ada di pelataran parkir gereja, udah ada yang ribut gara-gara siapa yang mau duluan keluar dari pintu gerbang ya. Ada juga yang ribut karena merasa tempat parkirnya dihalangi oleh mobil lain sehingga dia nggak bisa keluar. Harusnya kalau kita mau nerima Tuhan ya, ini yang kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Kita harusnya ya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan setelah menerima komuni itu ada rasa syukur, ada rasa terima kasih karena kita mendapatkan sesuatu yang begitu berharga. Kalau saya lihat ada orang yang terima komuni, setelah terima komuni ya sudah terus jalan lenggang kangkung, lihat kiri kanan ya, terus udah gitu pas ngelihat ada temannya nyapa, hey, maksud saya kita baru terima Tuhan loh, kok nggak konsentrasi dengan apa yang kita terima, apa yang masuk ke dalam tubuh kita, kebersamaan, kepersatuan kita dengan Tuhan, tapi lebih ke arah memperhatikan hal-hal duniawi. Nah, harusnya juga kalau kita nerima tubuh Kristus, Kristus masuk ke dalam diri kita, harusnya kita juga punya pola hidup yang baru. Karena kita sudah diisi oleh Tuhan. Kita diisi oleh Tuhan, maka harusnya kita sudah punya pola hidup yang baru, yang lebih penuh rasa syukur. Beda dengan yang nerima asal aja. Dia terima, udah terima pulang ke tempat duduknya, doa sebentar, terus udah gitu buka HP atau ngobrol kiri kanan sama temennya, sama tetangganya, sama saudaranya, sama keluarganya, atau mulai memperhatikan siapa yang datang, juga mulai memperhatikan siapa yang kur, ya. Fokusnya bukan ke Tuhan yang sudah jadi tamu dalam hati kita, yang harus kita layani, kita temani, kita bercakap-cakap sama Dia. Perlu pakai hati. Karena kita manusia punya hati nurani. Kita bukan robot yang rutinitas maju ke depan, terima komuni, udah terima komuni terus duduk lagi. Yang nggak pakai hati. Tapi kita punya hati nurani. Dan yang perlu kita hayati adalah kita terima tubuh Kristus, kita terima Tuhan. Nah, seringnya orang yang sudah terima komuni itu nggak memperhatikan keberadaan dia yang sudah bersatu dengan Tuhan. Padahal dia itu sekarang pengikut Kristus. Kristus sudah ada di dalam dirinya, Kristus sudah bertahta di dalamnya, dan sekaligus kita juga sebetulnya dengan pemikiran baru, dengan pola hidup baru, kita membutuhkan lebih banyak rahmat dari Tuhan. Sehingga tadi Yesus katakan, aku masuk ke dalam hatimu melalui komuni kudus, di mana tanganku penuh rahmat yang aku bawa buat jiwa itu. Dalam doa kita ungkapkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita harapkan ya. Ada orang yang mungkin sudah hidup setia, tapi dia nggak punya rahmat kesabaran. Silahkan minta kesabaran. Ada yang punya rahmat misalnya penyangkalan diri ya, dia bisa menyangkal diri, tapi dalam hati ada dendam. Minta rahmat pengampunan, minta rahmat yang dibutuhkan karena Tuhan membawa banyak rahmat. Dan dikatakan lagi oleh Yesus di sana, enggak memperhatikan aku, bahkan meninggalkan aku dan menyibukkan diri dengan hal-hal lain. Kalau kita undang Yesus masuk ke dalam hati kita, dia jadi tamu kita, tamu istimewa yang harusnya kita temani, kita ajak ngobrol, bukan udah ada di dalam diri kita ya sudah. Terus kita masa bodoh, kita tinggalkan Yesusnya, kita lebih ngelihat lagi keadaan dunia. Betapa sedihnya aku, Yesus katakan ya, karena jiwa-jiwa tidak mengenal Sang Kasih.
Mereka memperlakukan aku seperti benda mati. Nah, itu coba refleksikan ke hidup kita masing-masing. Pada saat saya terima komuni, apa yang saya siapkan, respon apa yang saya lakukan, atau tindakan-tindakan apa yang saya lakukan setelah menerima komuni. Karena di sini Yesus katakan, mereka memperlakukan aku seperti benda mati. Direfleksi ya ke diri masing-masing. Kalau sementara ini kita memang memperlakukan Yesus seperti benda mati, bertobat. Rubah cara pikir, pola hidup seperti itu, rubah. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang betul-betul kita sambut. Ekaristi adalah sumber rahmat. Itu sudah banyak sharing, bahkan sekarang bulan ini ya, dari pengangkatan Carlo menjadi Beato, perayaan Ekaristi, sakramen Ekaristi, menerima komuni kudus itu menjadi sesuatu yang kita dapat pencerahan baru. Bahkan Carlo bilang dia melalui komuni kudus itulah jalan dia ke surga. Dan ternyata banyak juga terjadi mujizat melalui komuni kudus. Melalui apa yang dilakukan oleh Carlo, ya, berdoa di makamnya dan mengalami kesembuhan. Jadi Ekaristi adalah sumber rahmat dan manusia perlu bertobat total untuk menghargai rahmat-rahmat tersebut. Poinnya buat Bapak Ibu tahu, Tuhan mencintai orang berdosa. Orang yang betul-betul merasa berdosa, biasanya mereka sungguh-sungguh lebih terbuka, lebih jujur, tahu bahwa dia berdosa, tahu kekurangannya, tahu kelalaiannya, dan pada waktu menerima komuni, dia sungguh-sungguh membutuhkan tubuh dan darah Kristus itu sebagai kekuatan, sebagai obat, sebagai penyelamat. Bandingkan dengan kita yang barangkali nggak merasa berdosa-dosa amat. Hidupnya rasanya sudah benar, apa yang dilakukan sudah benar, melayani, melaksanakan perintah Tuhan. Nah, jangan lengah, ya, jangan lengah sampai akhirnya kita melakukan segala sesuatu menjadi rutinitas. Ingat apa yang Yesus katakan, aku dianggap oleh mereka seperti benda mati. Mereka enggak memperhatikan aku, mereka sibuk sama hal-hal yang lain. Beda dengan orang yang sungguh-sungguh berdosa dan dia bertobat. Pasti dia keinginannya, kerinduannya, niatnya, fokusnya pasti beda. Nah, mari kita semua pada masa sekarang ini masuk ke dalam pertobatan pribadi. Karena memang belum bisa pergi ke gereja untuk menerima sakramen tobat ya. Masuk ke dalam pertobatan pribadi kalau memang selama ini kita menyambut komuni itu seperti yang dikatakan oleh Yesus, rubah. Punya niat mulai sekarang merubah. Bahkan ikut live streaming setiap hari Minggu pun ada komuni batin dihayati sebagai sesuatu yang betul-betul menerima tubuh dan darah Kristus secara rohani. Itu aja untuk hari ini. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, karena ternyata selama ini kami sering mengecewakan Engkau. Khususnya apa yang dikatakan oleh Putramu Tuhan kami Yesus Kristus pada kami pada hari ini. Ternyata apa yang kami lakukan sering membuat dia sedih, sering membuat dia kecewa karena sikap kami, karena tindakan kami, karena ketidakpekaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mulai hari ini kami mau merubah pola hidup kami, bahwa dalam perayaan Ekaristi kami sungguh-sungguh menyambut tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Ingatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya untuk menerima Yesus yang bertahta, yang mau bersatu dengan kami. Dan sekaligus kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Yesus juga katakan pada waktu dia masuk ke dalam diri kami masing-masing melalui komuni kudus,
Dia tangannya penuh dengan membawa banyak rahmat yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Sering kami tidak sadar, sering kami hanya bisanya meminta tanpa kami sadari bahwa sebetulnya Tuhan sudah menyediakan begitu banyak rahmat yang kami butuhkan. Buatlah kami peka ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengerti dan menyadari kehadiran-Mu, dan mampukan kami juga untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk bisa melayani sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.